Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Artanti Sarjuning Tias dengan NIM 225 170 200 111 039, kelas 2A1, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan meresum tentang Syariah dan Mazhab part 2 yang lebih berkonsentrasi dengan pembahasan mazhab. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Mazhab adalah aliran fikih Islam. Di dalam Islam sendiri terdapat beberapa mazhab. Bagaimana sih munculnya mazhab itu? Namun sebelum kita mulai dengan munculnya mazhab-mazhab itu, kita harus memahami dulu tentang fikih. Terdapat 3 fikih yang diartikan, yaitu fikih di masa Rasulullah, di masa para sahabat Rasulullah, dan yang terakhir di masa tabi'i. Baik, kita mulai saja dengan fikih yang pertama, yaitu fikih di masa Rasulullah. Semenjak Rasulullah diutus, sebenarnya fikih itu sudah ada, dan Rasulullah itu menjadi sumber dari fikih yang ada pada zaman itu. Namun ternyata karakter dari fikih itu baru mulai terlihat saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa seperti itu? Karena pada saat awal Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, di Mekah itu baru dikenalkan aturan-aturan Islam yang utama seperti hukum perzinahan dan sebagainya. Nah, di saat Rasulullah masih hidup ini, maka Rasulullah lah yang menjadi sumber hukum. Jadi sumber hukum itu ada di Rasulullah. Jadi meskipun pada zaman Rasulullah nantinya ada sahabat yang melakukan ijtihad, tapi itu ijtihadnya bukan dianggap sumber hukum dan tetap mengacu kepada Rasulullah, karena pada masa itu Rasulullah masih ada. Jadi intinya itu pada zaman Rasulullah fikih itu belum terbentuk aliran-aliran, karena tetap jadi satu sumbernya, yaitu di Rasulullah itu sendiri. Berikutnya adalah fikih di masa sahabat. Fikih di masa sahabat ini terjadi pada saat Rasulullah telah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat itu merasa seperti bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Islam, termasuk menyebarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sebagai sumber hukum dari Islam, dan untuk dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan kehidupan. Nah, di masa-masa ini kan Rasulullah sudah tidak ada, dan juga pastinya terdapat permasalahan yang sebelumnya tidak terjadi di masa Rasulullah dan terjadi di masa sahabat. Nah, permasalahan ini pastinya diperlukan solusinya kan. Lah, permasalahan ini solusi dari permasalahan ini itu membutuhkan pemahaman hukum. Maka dari itu para sahabat itu pada akhirnya akan memberikan fatwa-fatwa hukum tentang pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi itu. Nah, baru apabila tidak ada lafaz Al-Quran yang mengatur, jadi itu tahapannya pertama dicari dulu dari Al-Quran. Apabila nantinya ada lafaznya, maka lafaz itu yang dijadikan sumbernya. Nah, apabila tidak ada lafaz dan juga tidak ada hadis yang menjelaskan, maka barulah mereka akan melakukan ijtihad. Jadi ijtihad itu kayak memberikan pendapat tentang permasalahan dan ya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut itu. Terus
Untuk prinsipnya sendiri pada masa sahabat ini mereka berprinsip bahwa mereka akan menarik kemaslahatan atau kebermanfaat dan juga menolak kerusakan. Misalnya itu pada kasus pembunuhan, ada kasus pembunuhan gitu, dimana pembunuhannya itu berencana gitu. Jadi khalifahnya itu mengikuti dari penyelesaian masalah di masa Rasulullah, di mana misal pencuri itu kalau dibagi-bagi itu tetap salah semuanya. Jadi kalau pembunuhan berencana yang dilakukan sebenarnya oleh satu orang saja, namun yang lainnya itu membantu, itu tetap salah keduanya itu. Terus juga ada kisah juga di mana saat Abu Bakar itu didatangi untuk mencari solusi permasalahan, maka yang pertama beliau lakukan adalah mencari atau meneliti dulu di Al-Qur'annya itu ada atau tidak lafaz yang menjelaskan permasalahan tersebut dan dijadikan acuan. Apabila ia menemukannya, maka lafaz Al-Qur'an tersebut yang menjadi acuan solusi permasalahan tersebut. Namun apabila tidak, maka beliau akan mulai meneliti dari hadis-hadis Nabi, kayak dari di zaman Nabi itu kalau ada masalah ini, permasalahannya apa, itu beliau meneliti dari situ dulu. Nah, kalau misalnya ada ya beliau pakai itu untuk acuannya. Namun apabila masih tidak ada, maka beliau akan menanyakannya, akan keluar dan bertanya kepada kaum muslimin. Jadi intinya itu di zaman para sahabat dalam menyelesaikan masalah, mereka akan adakan forum diskusi. Ini kayak bertanya, adakah yang tahu tentang apa yang akan dilakukan Rasulullah tentang permasalahan ini? Terus kan kayak nanti bakal ada sahabat yang menjawab gitu. Terus sebenarnya forum diskusi ini tuh kan bagus ya, karena dapat mencari pendapat-pendapat atau mungkin ada perilaku Rasulullah yang tidak diketahui oleh orang lain dan diketahui gitu loh. Tapi karena wilayah Islam itu nantinya semakin luas, maka lama-kelamaan penyelesaian masalah dengan cara forum diskusi ini lama-lama akan luntur gitu. Jadi mengandalkan pengetahuan masing-masing khalifah atau sahabat tersebut. Hal inilah yang menyebabkan fikih semakin beragam. Faktornya adalah memaknai lafaz Quran, hadis, dan sunnah juga belum ditulis. Terus yang terakhir, fikih di masa tabi'i, ijtihadnya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ijtihad sahabat. Hanya saja di masa ini tuh sumbernya bertambah, yaitu Al-Quran, hadis, dan fatwa sahabat, dan belum bentuk aliran sebenarnya. Berikutnya adalah kita mulai di pembahasan pembentukan mazhab. Di zaman tabi'i ini mulai nih muncul mazhab karena terdapat metode ijtihad serta banyak sumber hukumnya kan. Dan juga terdapat dua peristiwa yang membuat fikih itu dapat menjadi mazhab. Yang pertama adalah tragedi Utsman dan yang kedua adalah perdebatan di kalangan ulama. Jadi kenapa sih tragedi Utsman? Jadi setelah Utsman terbunuh, maka terjadilah terbentuknya majelis taklim yang akhirnya muncul partai politik, dan partai politik ini kayak membahas dan meluas ke cabang fikih lainnya gitu. Misalnya ada kelompok Khairiyis. Terus juga jadinya tragedi Utsman itu berpengaruh terhadap banyaknya perbedaan-perbedaan fikih. Yang kedua adalah perdebatan antar ulama. Jadi di perdebatan inilah muncul beberapa metode ijtihad yang digunakan. Nah, metode-metode ini itu terus diikuti oleh para ulama gitu, keturunan-keturunannya. Jadi dari sinilah muncul berbagai mazhab karena mengacu pada metode ijtihad yang berbeda juga. Nah, faktornya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada sumber dalil yang dipakai, cara pandang terhadap masalah, dan yang terakhir pemaknaan. Nah, faktor sumber dalil yang dipakai ini dapat mencakup perbedaan metode penentuan kevalidan hadis, terus juga perbedaan sikap terhadap fatwa sahabat. Misalnya ada yang menjadikannya dalil dan ada juga yang dianggap sebagai pertimbangan saja. Terus yang kedua itu cara pandang dapat dicontohkan, misalnya ada kelompok yang memahami masalah itu
dari lafaznya gitu. Dan yang ketiga adalah pemaknaan, dimana perbedaan-perbedaan tersebut itu lebih mengarah pada perbedaan pemahaman. Dan topik yang terakhir dari video ini yaitu adalah penyimpangan. Nah, perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai penyimpangan. Kenapa? Karena pada zaman sahabat itu juga sebenarnya sudah terjadi perbedaan pendapat gitu. Nah, selain itu dari Islam sendiri juga mendorong kegiatan ijtihad kan, dan itu bukan dianggap sebagai penyimpangan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan untuk meresum topik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.